Instead, you fought. Proud, my son, to never forget who you are. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother and sister. Balik lagi di channel Mamang. Kali ini Mamang akan menyajikan suatu film bombastis yang sempat epic di masanya. Film ini berjudul Ninja Assassin yang dirilis tahun 2009. Yang dimana film ini bercerita tentang pengkhianatan seorang ninja terhadap klannya sendiri. Ninja ini dibantu oleh seorang wanita cantik untuk dapat melawan klannya sendiri, di mana ia dibesarkan dulu. Gimana keseruan dan adegan-adegan gelutnya? Hayo deh, kita langsung aja masuk ke alur cerita filmnya. Boy, intro. Scene bermula dengan seorang kakek yang sedang membuat tato cacing di punggung seorang bos Yakuza bernama Hollywood. Lalu salah seorang anak buahnya datang membawakannya sebuah surat dengan segel yang berisikan pasir hitam. Sang kakek yang mengetahui sesuatu akan hal itu nampak seperti ketakutan. Si kakek ini pun lalu menceritakan kepada mereka bahwa kejadian seperti ini pernah ia alami sebelumnya. And they laughed as you laugh now. And their laughter was drowned in blood. Died but for an accident of birth. My heart is here. A ninja? Are you kidding me? Para Yakuza ini tidak mempercayai apa yang diucapkan oleh sang kakek dan mereka malah menertawakannya hingga tiba-tiba semua Yakuza itu pun akhirnya dibantai habis oleh seorang ninja persis yang diucapkan oleh sang kakek sebelumnya. Scene berpindah di markas Europol di Berlin, di mana di sini salah seorang agennya yang bernama Mika Koretti sedang menghadap ke ruangan atasannya, Ryan Maslow, untuk membahas sebuah kasus. Mika yang tampak antusias membahas sesuatu tentang klan ninja Ozunu ini yang membantai para Yakuza di Osaka. Ia pun melacak semua sumber aliran dana yang mengalir ke klan tersebut. Di lain tempat tampak seorang pria yang bernama Raizo sedang berada di penyucian umum dan seorang wanita di sana meminta bantuannya untuk melipat sebuah kain. Si pria nampaknya menyadari bahwa si wanita ini juga adalah seorang ninja yang sama seperti dirinya, hanya saja berasal dari klan musuhnya. Mereka pun bertarung di sana hingga sang penjaga tempat cuci itu pun keluar dari sana dan mendapati si wanita yang sudah berada di dalam mesin cuci. Diceritakan di sini masa kecil dari Raizo saat berada di klan Ozunu dan awal mula ia direkrut oleh sang pemimpin klan yang bernama Ozunu untuk dididik menjadi salah satu calon pembunuh. Para bocah ini diajarkan untuk mengontrol rasa sakit dan menyembuhkan luka yang mereka alami dengan kekuatan dari klan Ozunu. Mereka juga diadu layaknya sabung ayam hingga salah satu dari mereka terkapar tak berdaya. Raizo juga diajarkan cara berjalan ninja agar tidak terdengar oleh musuhnya nanti. Hating others, but most of all, hating yourself. Hingga di suatu malam, Raizo kecil yang sedang menahan kesakitan dikarenakan luka di kakinya itu pun diobati oleh seorang bocah perempuan yang bernama Kiriko. Dan disinilah Raizo dewasa yang sudah memiliki kemampuan selevel Ninja Hattori ini dengan bekas luka yang masih terlihat di sekujur tubuhnya. Kembali kepada Mika yang sedang mengunjungi rumah istri dari seorang mantan agen KGB. Di sini Mika menanyakan kepada sang istri kasus yang sedang ditangani almarhum suaminya Alexei sebelum ia meninggal dunia. Kasus pembunuhan Zhukov yang ditangani mendiang suaminya itu ternyata menarik perhatian sesuatu hingga membuat Alexei terlihat tampak ketakutan dengan memasang CCTV dan lampu tembak di segala penjuru rumahnya.
Sang istri pun lalu membawakan sebuah kotak untuk ditunjukkannya kepada Mika tentang bukti temuan yang didapatkan oleh Alexei sebelum ia meninggal. Dari salah satu barang bukti itu terdapat sebuah kaset rekaman CCTV yang terlihat di dalamnya ada 2 orang ninja yang sedang bertarung. Dan salah satu dari ninja itu adalah Raizo. Adegan pun berpindah kepada Raizo yang sedang melakukan latihan di dalam apartemennya, hingga dirinya teringat kembali akan masa remajanya saat berada di Dojo Ozunu, di mana ia sedang diadu dengan Takeshi, salah satu remaja lainnya. Raizo yang kalah itu pun diberi hukuman totok usus oleh sang ketua klan Ozunu dan Raizo harus mampu melewati malam ini dengan rasa sakit tersebut. Hingga keesokan paginya Ozunu mendapati Raizo yang mampu bertahan dari jurus totok usus yang diberikannya semalam. Di sisi lain, Mika mendapatkan kunjungan dari agen lain bernama Zabransky yang menanyainya perihal atasannya Maslow yang sedang dalam penyelidikan markas pusat atas sesuatu hal. Mika pun kemudian membicarakan hal ini kepada Maslow pada keesokan harinya. Hingga Mika pun sampai di apartemennya dan mulai kembali menyelidiki asal-muasal klan Ozunu. As the clan of Black Sand. Botuta describes a ceremonial dinner followed by a display of martial skill. Own the meaning of a man's life and you own his heart. Sedangkan Raizo sendiri yang sedang berada di sebuah pasar lagi-lagi teringat kenangannya saat dulu di mana ia sedang berbincang dengan Kiriko yang menjelaskan bahwa semua jantung makhluk hidup itu memiliki suara. Dan di malam harinya kembali Raizo diadu dengan Takeshi, namun kali ini mata Raizo ditutup dan harus menggunakan indera pendengarannya untuk mengetahui keberadaan musuhnya. Saat tiba waktu bobo, Raizo yang tidak bisa tidur itu pun akhirnya bisa mendengarkan dan mengerti apa yang dimaksudkan oleh Kiriko di siang hari sebelumnya. Dan keesokan harinya giliran Kiriko yang diadu dengan seorang pemuda lainnya hingga ia berhasil mengalahkannya dan sang ketua Ozunu menyuruh Kiriko untuk menyayat bagian tubuh pria tersebut menggunakan kunai. Namun Kiriko menolaknya dan sang ketua Ozunu langsung menorehkan kunai tersebut tepat ke wajah Kiriko. Ia pun dihukum kurung di dalam kurungan bambu pada malam harinya dan Raizo yang sepertinya menaruh hati pada Kiriko ini pun memberikannya minuman lalu menanyakan alasan dari Kiriko menolak perintah dari Ozunu. Beberapa hari pun berlalu hingga pada suatu malam di saat hujan lebat, Kiriko memutuskan untuk berlari kabur dari klan Ozunu untuk dapat mencari kehidupan di luar sana. Raizo yang melihat hal itu segera mengikuti Kiriko untuk mencegahnya. Raizo pun menolak saat Kiriko mengajaknya untuk pergi keluar bersama dirinya di malam itu. Namun tak berselang lama, Kiriko yang kabur itu pun tertangkap oleh Takeshi dan dijatuhi hukuman mati oleh sang ketua Ozunu di keesokan harinya. Ozunu menyuruh Takeshi untuk menusukkan pedang ke jantung Kiriko tepat di depan mata Raizo. Kembali kepada Raizo dewasa yang tiba-tiba mendapatkan telepon dari seseorang, lalu ia pun segera pergi untuk mendatangi kediaman agen Europol, Mika Coretti. Mika yang sedang berada di sebuah basement dikagetkan oleh Maslow yang memberitahukannya bahwa dirinya sedang diawasi oleh beberapa agensi seperti CIA, Mars, dan kepolisian Berlin. Maslow pun menyuruh Mika untuk pulang dan memberikannya sebuah pistol tanpa nomor seri agar tidak terlacak nantinya. Mika yang tiba di apartemennya lalu dikagetkan dengan padamnya aliran listrik di sana. Namun ia tetap memasuki apartemennya dengan menggunakan sebuah senter kecil di tangannya. Di dalam kamarnya Mika mendapati surat yang sama dengan yang diterima oleh bos Yakuza di awal film dan tiba-tiba muncullah ninja yang berusaha membunuhnya.
Namun anehnya di sini tampak ada dua orang ninja yang saling bertarung satu sama lain. Salah satu dari ninja itu adalah Raizo. Ia pun menunjukkan dirinya kepada Mika dan mengatakan bahwa ia mampu menolongnya. Tak lama kemudian Raizo menyuruh Mika untuk pergi dari sana dikarenakan akan lebih banyak ninja yang datang. Di dalam sebuah mobil, Mika dan Raizo yang sedang menuju ke tempat aman pun berbincang tentang keberadaan klan Ozunu. Mika kemudian menanyakan alasan dari Raizo menyelamatkan nyawanya. Raizo pun memberitahukan Mika alasan dirinya mengkhianati klan Ozunu, yakni di saat dirinya diberikan perintah untuk membunuh seorang target oleh Ozunu. Targetnya di sini adalah seorang pria yang menggunakan jam tangan terbuat dari emas. Raizo yang berada di dalam toilet hanya berdua dengan targetnya itu pun langsung menancapkan kunai di leher sang pria. Raizo yang akhirnya berhasil membunuh targetnya itu pun kembali bertemu dengan Ozunu di sebuah atap gedung. Ozunu menghadiahkannya jam tangan emas targetnya kepada Raizo sebagai pengingat bahwa kehidupannya saat ini ialah pemberian dari klan Ozunu. Ozunu pun lalu membawa seorang wanita muda dari klannya yang berusaha kabur dan menyuruh Raizo untuk membunuhnya. Raizo yang teringat akan sosok Kiriko itu pun langsung mengayunkan kusarigama yang dipegangnya ke arah Ozunu namun meleset dan hanya melukai salah satu matanya. Mereka pun tiba di sebuah losmen murah meriah yang biasa dipakai Wik-Wik untuk bersembunyi. Raizo menyuruh Mika untuk berganti pakaian dan menggunakan asap rokok sebagai pengalih penciuman dari para ninja klan Ozunu. Mika lalu menelpon Maslow untuk memberitahukan keadaannya dan lalu ia pun mengajak Raizo untuk bertemu dengan Maslow di suatu tempat. Namun ternyata di sini Maslow menipu Mika dan membawa pasukan untuk menangkap Raizo. Raizo pun dibawa dan ditahan oleh Maslow dan para anak buahnya di suatu bangunan kosong. Mika yang tidak mengerti alasan dari Maslow melakukan ini pun mengajaknya untuk berbicara empat mata di dalam sebuah ruangan. Maslow kemudian memberikan Mika sebuah pelacak dan menyuruhnya untuk menggunakannya dimanapun ia berada. Dan setelahnya Mika mengunjungi Raizo dan memberikannya minuman seraya meminta maaf atas kejadian tersebut. Mika juga mengatakan kepada Raizo bahwa Maslow memihak kepada mereka untuk mengungkapkan klan Ozunu, namun tampaknya itu semua sudah terlambat. Raizo. Get out of here! Not without you. Then we all die together. Go to infrared, boys. Mika pun lalu berusaha membebaskan Raizo dari dalam sana di saat para ninja klan Ozunu mulai membantai habis pasukan dari Maslow. Make it hurry. I don't want to sound critical. Look, I'm doing the best I can here. Mereka berdua pun berusaha keluar dari tempat tersebut, namun beberapa ninja menghadang perjalanan mereka untuk kabur. Let's go.
Go now. Little brother. Raizo yang kalah jumlah dan mengalami luka itu pun berusaha kabur dengan berlari dan melompati gedung-gedung di sana. Hingga dirinya berhasil diselamatkan kembali oleh Mika yang tak sengaja melintas di sana. Mika lalu dihubungi oleh Maslow yang memintanya untuk memberitahukan lokasinya saat ini. Namun Mika menolak dan membawa Raizo kembali ke sebuah losmen untuk beristirahat memulihkan diri dari luka yang didapatkan sebelumnya. Mika pun lalu menaruh alat pelacak dari Maslow pada diri Raizo dan meninggalkannya seorang diri di dalam losmen. Tak berapa lama para ninja pun datang dan membawa Raizo pergi dari sana untuk mereka bawa kepada ayah dari klan mereka, yakni Ozunu. Sesampainya di sana, Raizo dihadapkan langsung kepada Ozunu yang dimana Ozunu merasa bahwa Raizo mempermalukan dirinya di depan para anggota klan yang lainnya. Kemudian Raizo pun diikat pada sebuah tiang di depan para ninja lainnya untuk dibunuh dan dijadikan pelajaran bagi para pengkhianat klan Ozunu. Ozunu pun kembali menggunakan totok usus kepada Raizo dan tanpa diduga, Raizo memuntahkan alat pelacak yang sebelumnya diberikan oleh Mika dan tiba-tiba Mika kembali membebaskan Raizo di sini dan Raizo pun langsung berlari untuk mencari Ozunu di dalam sana. Di dalam bangunan tersebut, Raizo kembali dihadang oleh Takeshi dan beberapa ninja lainnya yang berarti ini memaksa Raizo untuk bertarung dan membunuh mereka semua sebelum bisa menghadapi Ozunu. Di sisi lain terjadi pertarungan sengit antara tim taktikal Europol melawan para ninja dari klan Ozunu. Raizo yang berhasil membunuh Takeshi dan ninja lainnya itu pun kembali bergegas mencari Ozunu di dalam sana. Sedangkan Ozunu yang sudah menunggu Raizo di dalam pun kembali menyuruh Raizo untuk meminta maaf kepadanya dan kembali kepada klan Ozunu. Mika yang tak sengaja melihat Raizo sedang melawan Ozunu itu pun berlari ke dalam sana untuk menolongnya. Dan saat Raizo hampir terbunuh oleh Ozunu, Mika kembali menyelamatkannya dengan menembak Ozunu dari belakang. Namun Ozunu yang memiliki jurus menghilang itu pun kembali selamat dan menusuk Mika dari arah belakangnya, hingga pedangnya menembus ke bagian depan dada Mika.
Reizo yang marah melihat hal ini pun tersulut dan mulai membantai balik Ozunu dengan jurus yang sama dan berhasil mengalahkannya. Reizo pun keluar dari sana sambil membawa Mika yang terluka kepada Maslow untuk diobati. Beruntungnya Mika mengalami kondisi yang serupa dengan kakek tukang tato di awal scene yang mana jantungnya berada di bagian sebelah kanan dadanya dan itu yang membuatnya bisa selamat kali ini. Beberapa hari setelah kejadian itu, Reizo kembali ke markas Ozunu yang telah porak-poranda untuk mengingat kenangannya bersama Kiriko. Oke, buat kalian di luar sana, ingat pesan Mamang ini ya. Kalau kalian masih memiliki sosok ayah, maka bahagiakanlah dia sebelum dia tiada. Dan sebelum anda semua direkrut menjadi salah satu calon pengamen jalanan oleh Abah Anom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Capruk Mania.